Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopo jangan pernah bosan-bosan nah kalau ada like-nya uji finisi. Oke, jadi sapo pasti sapoku banyak yang mau jadi driver mandiri toh, jangan bilang sok tak nah toh, pasti rata-rata mau kita jadi driver mandiri. Mau ki pasti mau ki, cuma karena terlalu banyak keraguan tak, terus tidak percaya diri, kurang yakin ki. Solusi terbaiknya itu diuji finisi sapo, karena pada hakikatnya semua driver atau rider atau kurir di uji finisi itu adalah orang-orang yang driver mandiri, kurir mandiri, rider mandiri. Nah itu sapo. Apa tanda-tandanya? Kalau jadi ki kurir mandiri, semua penghasilan tak tahu masuk di kita, begitu ya? Cocok ya? Nah begitu juga di uji finisi. Jadi semua penghasilan tak itu masuk di kita, sama toh? Nah, semua penghasilan tak masuk di kita. Sorry. Oke, sapo ya? Sorry. Oke, sapo. Jadi merapat maki. Jadi kalau mulai ki buka-buka pikiran tak ya. Jadi di uji finish itu mau dibuka dulu pikiran tak. Jadi begitu sapo. Dibuka pikiran tak. Jadi kalau terbuka pikiran tak, bismillah maki, merapat maki ke kantor uji finish, baru kita sharing-sharing. Bilang bagaimana itu kalau jadi ki driver mandiri? Akan diajari maki di situ sistemnya. Jadi yang jelas itu kalau tidak ada potongan admin, artinya itu kita adalah driver mandiri, kan begitu. Semua penghasilan dari kita kok, masa mau dipotong-potong adminnya? Nah, begitu sapo ya. Jadi ayo merapat ki dan gabung lagi uji finisi. Dikasih tahu kina mana contohnya itu rumusnya kalau jadi ki disebut ki driver mandiri di uji finisi. Jadi pertama ki gabung akan diajari ki branding diri, promosikan diri tak ya. Jadi sebelumnya itu kan sudah disampaikan bahwa di uji finisi itu ada beberapa alternatif untuk menghasilkan mentahannya itu orderan. Ada dari admin, ada dari grup, ada dari aplikasi, cuma aplikasi lagi maintenance, ada juga dari dihubungi langsung ki sama customer. Itu namanya mentahan. Itu tidak perlu lagi dipoles-poles, jelas itu orderan tak dari situ, sumber rezeki kita, dan jelas tidak ada jadi potong Anda semua maki. Nah itu namanya driver mandiri. Tapi ada yang lebih keren. Di sini akan dibuka rumusnya. Jadi caranya apa? Coba ki, saya tanya ki, ada tidak keluarga tak? Ada tidak teman tak, relasi tak? Kalau ada, tanya masing-masing dulu. Keluarga tak? Dalam satu hari pernah tidak mereka pesan kurir, rider atau driver? Kalau dia bilang pernah, berapa kali satu hari? Ajak dia. Jadi potensi tak sebenarnya untuk jadi driver mandiri di situ, cuma karena teman-teman kurang percaya diri, ya. Itu jelas itu jelas. Percaya diri tak, kurang percaya diri tak apa? Karena mungkin bilang kalau saya sendiri perkenalkan nanti tidak percaya ke orang, karena sendiri ke jalan. Makanya hadirlah uji finisi untuk dia dipayungi ki sebagai naungan tak, sebagai bendera tak. Nah itulah dia uji finisi hadir sebagai solusi untuk driver, rider atau kurir di Bulukumba. Toh? Tidak ada jadi ambil apa-apa.
cuman ada bendera tak. Kerennya lagi karena dilatih setiap hari cara untuk promosi, cara untuk pelayanan yang baik. Nah, kembali lagi. Nah, itu yang tadi bilang bahwa kurang percaya diri. Tapi kalau percaya diri, guide, ajak itu keluarga, teman juga. Tanya mereka berapa kali makur dalam satu hari. Ajak mereka masa sama orang lain. Nah, ada kayak ini, saya temanmu, saya ini anakmu, saya keluargamu, saya ini cucumu, saya ini ponakanmu, butuh uang. Saya sama saya nih. Ada bendera aku namanya uji finisi, dan kerennya di situ karena semua penghasilan tidak ada jadi potong-potong setiap hari. Semua penghasilan masuk di saya. Karena di situ itu sebenarnya driver mandiri cuman ada bendera tak ada naungan tak. Jelas itu ya? Paham Paham kan? Kalau tidak paham datang di kantornya uji finisi akan dikasih paham Jadi begitu, ya. Karena kita punya prinsip di uji finisi bukan asal dibangun. Karena ada hak-hak yang kita perjuangkan, kebebasan bekerja, dan ada akal. Dan hadirnya uji finisi bukan hadir dengan iming-iming, bukan hadir dengan abal-abal, tetapi ada pondasi yang kita bangun adalah salah satunya adalah karakternya anak mudanya Bulukumba, bahwa membangun usaha bukan asal membangun usaha, tetapi ada nilai-nilai kearifan dan ada nilai-nilai menyangkut sosial budaya. Kalaupun ada kaitannya dengan agama, insya Allah kami akan ikut berpartisipasi dalam hal itu, dan syukur alhamdulillah jika ada kaitannya dengan syariah agama. Semoga, tapi maaf kami tidak bisa koneksikan ke sana karena persoalan pengetahuan kami tentang itu masih sangat kurang. Biarkanlah masyarakat yang menilai uji finisi. Kan begitu. Oke. Jadi kembali lagi mengenai data teman, ada lagi relasi, entah itu relasi pengusaha atau relasi bisnis. Ajak dia, tanya dia, berapa kali mau order, butuh kur dalam satu hari. Bilang oh sebegini. Guide mereka bahasa Melayunya, ajak mereka. Masa sama ya, masa sama orang lain mau order, nah ada saya, kan begitu. Ajak. Data-data itulah akan sumber pundi-pundi rupiah tak dari situ. Jadi begitu, daripada ada di tempat kan jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Ujung-ujungnya kan begitu daripada teman, keluarga, relasi dipotong per orderan 1.000 kan bukan bagaimana, itu wajar-wajar. Tapi masuk uji finisi itu mau lebih memandirikan cara berpikir cara cari uang, dan supaya lebih berakal dan supaya bisa buka pikiran supaya lebih berkarakter pikiran tidak manja kan begitu Kalau pembutuh bendera atau naungan atau nama-nama uji finisi solusinya kan begitu kan jelas data itu saja. Keluarga, teman, relasi, tetangga, nenek, kakek, tante, om, itu kita ajak, dan itulah sumber penghasilan sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya nanti tidak dipercaya kayaknya, kembali nih ulangi lagi uji finisi yang akan naungi kelebihannya insya Allah akan di branding, diajari branding diri, diajari memperkenalkan bagaimana supaya orang tahu nomor WA bukan nomor WA admin. Dan insya Allah masalah bekerja insya Allah tidak ada tekanan-tekanan sini, bebas makanya itu ada namanya kebebasan bekerja, bebas bekerja, merdeka bekerja. Karena konsepnya pada umumnya transportasi online antara penyedia layanan transportasi online, penyedia layanan itu adalah yang membuat layanan ini, baik itu berbentuk aplikator ataupun non aplikasi. Contoh, saya selaku owner ya, pendiri, saya yang dirikan, saya yang punya. Tetapi kalau saya jalan sendiri itu tidak bakalan terbentuk ini barang. Kita butuh mitra. Ada mitra disebut driver, ada mitra yang disebut
penjual-penjual atau customer. Pengusaha-pengusaha kita butuh itu. Nah, untuk internalnya kita butuh rider, driver atau kurir. Nah, inilah yang kita ajak untuk berjuang bersama. Nah, hakikatnya sebenarnya kalau kita tahu diri sebagai owner, seharusnya tahu bahwa yang diajak berjuang membesarkan ini nama branding adalah si driver ini. Toh? Maka dari itu, mulai hak-hak, aturan-aturan, jangan si owner ini atau si pembuat ini monopoli membuat aturan. Sedikit-sedikit ditekan, menekan, dan dipersulit dan lain-lain. Kalaupun di OJK ini ada juga aturan-aturan internalnya, tetapi bukan dalam konteks melebihi batas yang menjadi hak-hak tak. Aturan-aturan yang bersifat menekan di kami itu kami ajari supaya disiplin hanya di situ. Tapi kalau mau istirahat ke 1 minggu, insya Allah tidak bakalan dikasih keluar karena hak tak kan mitra mitra bukan karyawan. Nah, itu juga pernah saya bahas kemarin tentang itu. Apa bedanya karyawan dan apa bedanya mitra? Kan begitu, ya? Itu yang harus kita pahami bersama. Maka OJK Finish sebenarnya kalau berpikir cerdas dan ada akal tak, OJK Finish ada solusinya buat teman-teman sapu-sapuku. Oke? Di lain waktu kita bisa sering-sering banyak tentang bagaimana transportasi online itu. Oke? Jadi pesanku jangan diperbudak sama pekerjaan. Nah, itu salah satu gambarannya kita di OJK Finish, bahwa konsepnya kita kemitraan, dan di awal bagaimana cara untuk bisa menjadi driver mandiri. Nah, kembali lagi yang tadi, bahwa sebenarnya persoalan keraguan karena terlalu ragu dan terlalu banyak cerita mau yang gampang. Tetapi insya Allah kalau begitu model tidak mandiri mungkin mandiri finansial dapat uang, tapi karakter tak akan selalu ketergantungan, karena pasti berharap sebentar ada dari admin, menunggu orderan dari admin, padahal sebenarnya aset tak itu yang tadi kita sebut aset langganan tak itu ada keluarga, dan khawatirnya kalau begitu polanya biar keluarga tak harus dulu ke admin, teman harus dulu ke admin, relasi tak harus dulu ke admin. Takutnya bukan kita yang proses. Maka dari itu OJK Finish tidak perlu orang lain yang proses, kita yang garap itu adalah pundi-pundi rezeki kita. Dan apa selain itu juga, karena dengan pola itu akan ada hubungan kedekatan, dan insya Allah setiap mengorder itu customer akan merasa aman karena tidak gonta-ganti. Begitu. Ini kita bicara dulu untuk si drivernya. Nanti di lain waktu kita akan bicara bagaimana dengan customer, dengan pihak penyedia layanan ini, apa keunggulannya dan apa kelebihannya untuk customer. Yang jelas hadirnya OJK Finish bukan hadir dengan iming-iming, bukan hadir dengan embel-embel, ya, tetapi kita sama-sama membuka wawasan, ya. Karena kita pahami orang-orang Bulukumba adalah orang-orang cerdas, dan orang-orang Bulukumba adalah orang-orang yang punya segalanya, dan mungkin di lapangan ada tak mungkin sering kita lihat, dan bagi mitra dan customer itu banyak rasa kasihannya. Artinya persoalan itu kita lah sebenarnya mereka iba sama kita selaku driver. Jadi driver itu banyak yang kasihan sama driver, ya. Jadi sebenarnya kita lah yang diberi. Kalaupun kita mau memberi, konsepnya OJK Finish yang diberi itu insya Allah bismillah. Kalaupun ada uang yang tak simpan di kami, kita kasih ke orang-orang yang layak dikasih. Dan alhamdulillah itu ada dan tadi OJK Finish sudah melakukan itu, dan mudah-mudahan kedepannya program berbagi itu akan lebih digiatkan, ya. Jadi kita terarah dan jelas yang dikasih itu siapa, ya, yang dikasih itu siapa. Kita bukan nyokong ya, bukan begitu. Oke, siapa ya. Jadi
Mudah-mudahan di awal yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan calon-calon driver atau sapu-sapuku yang dengar video ini bisa memahami tentang apa itu ojek finish. Kenapa juga kami sering video-video secara langsung itu untuk lebih mendekatkan ojek finish dengan customer atau mitranya, dan insya Allah kedepannya akan lebih banyak cerita, akan lebih banyak testimoni yang akan kami sampaikan di media sosialnya, Facebook, akun Facebooknya Ojek Vinci, baik itu WhatsApp, IG, dan TikToknya, insya Allah. Oke. Dan kalaupun ada yang mau sharing-sharing offline, kami tunggu di kantor Ojek Vinci di Oma Dompea, samping kampusnya Muhammadiyah STKP di Teko, Kota Bulukumba. Iya, begitu Sapo ya. Sekali lagi mudah-mudahan paham Ki, dan maaf jika ada salah-salah kata yang dapat menyinggung kita-kitanya. Yang salah itu pasti dari saya, dan yang baik-baik itu insya Allah dari Sang Ilahi. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Kata-kata terakhir selalu saya sampaikan, Bismillah Ki, lakukan hal-hal yang baik, yakin Ki, dan percaya diri Ki. Harus Ki juga memiliki karakter kemandirian, insya Allah. Oke, percaya diri, mandiri, solusinya ada di Ojek Vinci. Lakukan hal-hal yang baik supaya yang baik-baik itu ada di kita dan bisa merembes ke teman-teman tak dan yang lain-lain. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salaman.